Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, kita sering mendengar kata vaksin. Dan vaksin itu adalah sesuatu yang sudah familiar. Tapi coba perhatikan baik-baik, vaksin sebetulnya untuk apa? Jadi vaksin artinya suatu usaha untuk membentuk imun tubuh, karena imun tubuh perlu vaksin. Nah, dalam iman kekristenan pun sama, kita harus butuh vaksin iman. Supaya vaksin iman itu menentukan iman kita dengan jelas, menentukan hidup kita. Semakin kita bertambah usia kita, secara biologis, tubuh kita semakin menurun. Apalagi ada pandemi yang sekarang ini kan. Nah, sama Bapak sekalian, dengan pandemi seperti ini bukan tubuh kita yang akan imunnya turun, tapi mental pun turun, depresi, demikian iman kita pun turun. Nah, kenapa turun? Jadi saudara sekalian, kalau saya perhatikan secara ilmu pasti alam, dalam ilmu termodinamika 2, ada yang dinamakan entropi. Entropi adalah prinsipnya segala sesuatu yang teratur, semakin lama semakin terus akan menuju ketidakteraturan. Ya, maksud sekalian dengan usia kita kan semakin tua ya semakin lemah. Barang pun sama, semakin tua ya semakin tidak bisa bertahan lama, walaupun kelihatan strukturnya baik. Nah, saudara sekalian, saya tidak akan banyak bicara tentang itu. Yang penting bahwa entropi mengatakan bahwa semakin lama ada yang teratur itu makin tidak teratur, atau tidak akan bisa bertahan lama, atau usang. Nah, bagaimana iman kita di saat ini? Apakah kita makin usang atau makin kuat? Nah, pagi ini Bapak-Ibu sekalian, mungkin saya akan mengkontribusikan 3 vaksin iman agar kita bisa punya iman yang luar biasa. Yang pertama adalah vaksinnya kita memberi dalam kekurangan. Yang kedua adalah menjauhi dosa dikala kita sendiri. Yang ketiga adalah kita harus berkata benar di hadapan orang banyak. Yang pertama, kita akan lihat vaksin tentang bagaimana memberi dalam kekurangan. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 mengatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahku yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti ada padaku, sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku akan mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Bapak-Ibu sekalian, ayat ini ada pertanyaan yang jelas. Apakah kita menganggap janda di Sarfat yang diminta memberi makanan terakhir miliknya kepada Elisa langsung melakukannya? Bapak sekalian, kalau kita lihat dari ayat di atas, saya yakin janda ini pun bergumul Bapak sekalian antara beri dan tidak. Namun, yang jelas Bapak sekalian, kesaksian daripada ayat ini kepada kita, atau iman yang luar biasa melalui imunitas yang luar biasa, atau melalui vaksin iman yang hebat, mengatakan bahwa namun karena kepekaan hati nuraninya sebagai orang percaya, janda itu melakukan yang benar dalam hidupnya, makanya dimasukkan di dalam Alkitab. Atau memang tidak dimasukkan. Bapak-Ibu sekalian, pengarang atau penyusun Alkitab ini menulis dengan jelas bahwa inilah yang dikatakan memberi dari kekurangan, dan mengajarkan kepada kita supaya lebih jelas apa arti dari vaksin iman itu, memberi dari kekurangan. Faktornya apa? Kepekaan hati dan nuraninya. Kenapa janda ini bisa keluar daripada zona nyamannya? Karena ini sudah divaksin dengan kepekaan hati dan hati nuraninya. Kenapa? Dari firman Tuhan yang jelas. Saudara sekalian, mungkin saudara bertanya, dari mana infonya? Kita akan buka dalam Filipi 4 ayat 12 mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Saudara sekalian, berikut kenapa iman kita merosot sehingga kita perlu vaksin. Kemapanan dan kenyamanan hidup sering membuat kita lalai atau lupa atau terlena atau zona nyaman, sehingga iman kita bermutasi menjadi varian yang berbahaya. Varian mutasi apa itu? Menjadi egois dan tidak pernah peduli terhadap sesama maupun lingkungan. Bahkan mungkin keluarga sendiri. Lihat, orang miskin bisa berpeduli daripada orang kaya. Kenyataan, fakta yang tidak bisa dibantah. Justru orang miskin bisa memberi orang kaya. Bukan karena kebodohannya, bukan karena keterpaksaannya. Itulah memang Tuhan memberikan hati kepada orang miskin, memberi pada orang kaya. Mengapa? Sebab janda yang notabene-nya kartu mati malah terpelihara hidupnya karena ia melakukan vaksin iman dengan melakukan firman Tuhan, memberi dulu justru saat berkekurangan, maka imannya naik menjadi kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudara sekalian,
Nah, vaksin yang kedua dalam iman kita adalah kita harus menjauhi dosa saat kesendirian. Mengapa saya katakan demikian? Justru pada saat kesendirian, segala jawaban sisi gelap hidup kita itu yang tidak kita pahami. Banyak kejadian-kejadian dalam hidup kita kan, hal-hal kecil dalam sisi gelap hidup kita meruntuhkan hal-hal besar. Kita akan lihat dalam Matius 6 ayat 5 mengatakan, apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu. Yesus berkata jelas ya. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak sekalian, orang berdoa, dan saya tidak perpanjang lagi, pasti dapat upahnya. Tapi kenapa? Di tengah kesendirian kelihatannya lebih hebat. Bukankah banyak orang sekarang seperti itu kan? Yang jelas Bapak sekalian, ingat, kita harus diperingatkan dengan jelas pada pagi ini, orang benar pasti perilakunya benar. Baik di depan orang banyak maupun waktu sendirian. Tidak berpura-pura supaya kelihatannya suci, padahal hidupnya jahat. Baik di dalam doa maupun berpuasa. Vaksin yang ketiga, berkatalah benar di hadapan banyak orang. Artinya, kita seringkali berkata sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kondisi dan situasi. Tapi pagi ini, supaya vaksinnya jelas, supaya iman kita makin tidak merosot, berkatalah benar di hadapan banyak orang. Kalau nggak bisa, belajar berkata benar. Kalau nggak bisa lagi, harus berkata benar. Jadi, saudara sekalian, kita akan lihat di dalam Matius 6 ayat 16 mengatakan, apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya juga, Bapak-Saudara sekalian. Jadi artinya saudara sekalian, vaksin anti kesalehan artifisial atau kemunafikan mesti disuntikan supaya apa? Supaya Tuhan suka dan perkenanan hidup kita. Jadi lakukan yang baik dalam perkataan dan perbuatan, itulah yang benar dan berkenan di mata Tuhan maupun manusia. Saya katakan supaya memang kita melakukan ini dengan tidak mudah, tapi akan bisa mudah kalau kita mau berusaha sesimpel mungkin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi ini kami diberkahi dengan kekuatan yang ajaib, sehingga Tuhan mungkin iman kami mengalami pertentangan batin yang kuat, iman kami mengalami kemerosotan, iman kami mengalami serangan bakteri-bakteri virus daripada keimanan kami Tuhan. Ajar Tuhan hari ini kami dengan 3 perkara ini menjadi kami yang diberkati, kami yang mendapat iman yang jelas. Sehingga hidup kami dengan penuh kemenangan, kebahagiaan, dan keluar biasaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.